Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Mendani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan PPh satu dan PPh enam serta pembaruan aturan melalui PMK nomor 66 tahun 2023 yang berkaitan dengan natura dan kenikmatan dalam perpajakan. Nah, materi ini penting karena perubahan aturan ini berdampak langsung terhadap perhitungan pajak karyawan maupun kebijakan pemberi kerja di Indonesia. Nah, saya akan membahas secara ringkas mulai dari pengertian dasar, tarif, contoh sederhana, hingga dampak penerapan peraturan baru ini. Oke, sini ada pengertian PPh satu dan PPh enam. Nah, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan mereka, terutama yang berasal dari aktivitas bekerja atau berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Nah, sedangkan PPh pasal 26 ini, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Nah, contohnya adalah royalti, bunga, dividen, atau penghasilan lain yang diperoleh tanpa memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, PPh pasal 26 umumnya memiliki tarif lebih tinggi dibandingkan PPh pasal 21, yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan. Namun, tarif ini dapat bervariasi tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara asal penerima penghasilan. Nah, siapa aja sih yang wajib membayar PPh 21 dan PPh 26? Nah, PPh 21 itu ada pegawai tetap, tidak tetap, pekerja lepas, dan juga penerima pensiun. Sedangkan PPh enam ini ada orang atau badan luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Misalnya tenaga ahli asing dan juga konsultan luar negeri. Oke, nah di sini ada tarif PPh satu dan cara perhitungannya. Nah, PPh pasal 21 menggunakan sistem tarif progresif, yang berarti semakin besar penghasilan kena pajak seseorang, semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan. Nah, tarif pajak dibagi ke dalam beberapa lapisan atau bracket, berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak per tahun. Nah, yang pertama ini 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Nah, lapisan kedua ini 60 juta hingga 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Nah, sedangkan lapisan ketiga ini 250 juta hingga 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Nah, terus ada lapisan keempat, lebih dari 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30 sampai 35%. Nah, contohnya ini gaji setahun 100 juta dikenakan tarif kombinasi 5% dan 15% sesuai lapisan. Nah, terus apa itu natura dan kenikmatan? Nah, natura adalah kompensasi non-uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai bagian dari imbalan kerja. Nah, contoh natura ini meliputi rumah dinas. Nah, ini tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan untuk pegawai. Nah, yang kedua ini ada mobil dinas. Nah, kendaraan yang digunakan untuk keperluan pekerjaan atau pribadi pegawai. Nah, yang ketiga ini ada makan siang kantor. Dan yang keempat ini tiket perjalanan. Tiket untuk perjalanan dinas atau bahkan perjalanan pribadi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ini ada kenikmatan. Nah, kenikmatan adalah fasilitas tambahan yang memberikan kenyamanan atau fasilitas eksklusif kepada pegawai. Nah, contohnya ini liburan keluarga. Nah, perusahaan membiayai liburan pegawai bersama keluarga. Nah, yang kedua ini ada asuransi tambahan. Nah, perlindungan asuransi yang lebih dari standar seperti asuransi kesehatan premium. Yang ketiga ini ada keanggotaan klub mewah. Nah, akses ke fasilitas eksklusif seperti contohnya kayak klub olahraga ataupun sosial. Nah, sebelumnya banyak natura dan kenikmatan tidak dikenai pajak penghasilan, namun dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 66 tahun 2023, perlakuan pajak terhadap natura dan kenikmatan mengalami perubahan. Nah, lanjut. Oke, di sini ada PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perubahan utama. Nah, ini mulai berlaku 1 Januari 2024. Nah, perubahan yang pertama ini menentukan natura yang kena atau tidak kena PPh. Nah,
PMK ini menetapkan jenis natura dan kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan, namun ada pengecualian untuk beberapa jenis natura, seperti makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, atau natura yang wajib disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ini atur cara menilai fasilitas natura. Nah, PMK ini memberikan panduan tentang bagaimana menilai natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawai. Penilaian ini penting untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Nah, yang ketiga ini mendorong keterbukaan dan keadilan pajak. Nah, dengan aturan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil, sehingga semua bentuk kompensasi, baik uang maupun natura, diperlakukan secara setara. Nah, tujuan utamanya itu yaitu memperluas basis pajak. Nah, dengan memasukkan natura sebagai objek pajak, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Nah, yang kedua ini mencegah penghindaran pajak. Nah, aturan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pemberian kompensasi dalam bentuk natura yang sebelumnya tidak dikenakan pajak. Nah, di sini ada natura yang dikecualikan atau tidak kena PPh. Nah, contohnya ini makanan dan minuman di tempat kerja. Nah, makanan dan minuman yang disediakan oleh perusahaan untuk seluruh pegawai selama jam kerja tidak dikenakan PPh. Nah, contohnya adalah kantin gratis atau penyediaan kopi dan teh di kantor. Nah, yang kedua ini rumah atau asrama di lokasi terpencil. Nah, fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan untuk pegawai yang bekerja di daerah terpencil juga dikecualikan dari PPh. Nah, hal ini bertujuan untuk mendukung pegawai yang bekerja di lokasi dengan akses terbatas. Yang ketiga ini ada pengobatan dasar atau klinik perusahaan. Nah, layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh perusahaan seperti klinik di tempat kerja tidak dikenakan PPh. Nah, ini termasuk pengobatan untuk menjaga kesehatan pegawai. Nah, yang keempat ini ada seragam kerja atau APBD. Nah, pakaian kerja yang diwajibkan oleh perusahaan termasuk seragam dan APD seperti helm, masker, atau sepatu keselamatan juga dikecualikan dari PPh. Nah, yang kelima ini ada tiket perjalanan dinas. Nah, tiket perjalanan yang diberikan kepada pegawai untuk keperluan dinas tidak dikenakan PPh karena dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pekerjaan. Nah, dengan syarat wajar. Nah, nilai atau jenis natura harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua ini ada kolektif. Nah, natura diberikan untuk seluruh pegawai. Nah, bukan hanya individu tertentu. Dan juga ada tidak diskriminatif. Nah, semua pegawai yang memenuhi kriteria harus mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, di sini ada natura yang kena PPh, yaitu rumah kontrakan atas nama pribadi dan juga ada mobil pribadi untuk keperluan non-dinas. Juga ada tiket liburan keluarga dan yang keempat ada fasilitas eksklusif hanya untuk pejabat. Nah, ini wajib ditambahkan ke penghasilan bruto untuk dihitung PPh 21 dan PPh 26-nya. Nah, semua natura yang dikenakan PPh wajib ditambahkan ke penghasilan bruto pegawai untuk dihitung sebagai bagian dari pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dan mencegah penghindaran pajak melalui pemberian fasilitas non-tunai. Nah, di sini ada contoh perhitungan sederhananya. Nah, misalkan ada seorang pegawai menerima gaji pokok sebesar 8 juta per bulan dan mendapatkan fasilitas mobil senilai 2 juta per bulan. Nah, si pegawai ini statusnya itu lajang dengan PTKP 54 juta per tahun dan juga terus langkah pertamanya itu hitung penghasilan brutonya. Nah, yaitu gaji pokok ditambah nilai natura atau fasilitas mobilnya itu sebesar 8 juta ditambah 2 juta menjadi 10 juta per bulan. Yang kedua ini langkah keduanya hitung penghasilan setahun. Nah, 10 juta dikali 12 bulan. Jadi 120 juta dalam setahun. Nah, langkah ketiganya ini hitung penghasilan kena pajak atau PKP-nya, yaitu penghasilan bruto tahunan diambil PTKP sebesar 120 juta diambil 54 juta. Jadi 66 juta. Nah, langkah keempatnya ini hitung PPh 21. Nah, 60 juta pertama yaitu yang di lapisan pertama kena 5%, yaitu 60 juta dikali 5% sebesar 3 juta. Nah, sisanya yaitu yang 6 juta masuk ke lapisan kedua sebesar 15% menjadi 900.000. Nah, total total PPh 21 dalam setahun yaitu 3 juta ditambah 900.000 menjadi 3 juta 900. Nah, langkah kelimanya itu
PPh satu dibagi per bulan, yaitu 3.900.000 dibagi 12 bulan menjadi 325.000 per bulan. Oke, di sini ada dampak PMK nomor 66 tahun 2023. Nah, untuk dampak bagi perusahaannya itu harus melakukan valuasi natura. Nah, perusahaan wajib menilai natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan nilai pasar. Nah, hal ini memerlukan sistem administrasi yang lebih cermat untuk mencatat dan melaporkan natura sebagai bagian dari penghasilan pegawai. Nah, yang kedua ini tambahkan natura ke penghasilan karyawan. Nah, natura yang dikenakan pajak harus dimasukkan ke dalam penghasilan bruto pegawai untuk perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Nah, ini berarti perusahaan perlu memperbarui sistem penggajian dan pelaporan pajak mereka. Nah, yang kedua ini untuk dampak bagi pegawainya itu potongan pajak bisa lebih besar. Nah, dengan natura tertentu yang kini dikenakan pajak, pegawai mungkin akan mengalami peningkatan potongan pajak dari penghasilan mereka. Nah, ini tergantung pada jenis dan nilai natura yang diterima. Nah, yang kedua ini perlu memahami fasilitas apa saja yang dikenai pajak. Nah, pegawai harus lebih memahami fasilitas yang mereka terima dari perusahaan. Nah, apakah termasuk objek pajak atau tidak? Nah, agar dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Sedangkan yang terakhir ini dampak bagi negara. Itu yang pertama, penerimaan pajak bertambah. Nah, dengan memasukkan natura sebagai objek pajak, basis pajak menjadi lebih luas, sehingga potensi penerimaan pajak negara meningkat. Nah, yang kedua itu ada sistem perpajakan lebih adil. Nah, aturan ini menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Karena semua bentuk kompensasi, baik tunai maupun non-tunai, diperlakukan secara setara. Oke, kesimpulannya itu, aturan ini menetapkan bahwa natura dan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai secara jelas dianggap sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Nah, artinya fasilitas non-tunai yang sebelumnya tidak dikenai pajak sekarang menjadi objek pajak, kecuali beberapa pengecualian yang telah diatur. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membawa wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.